Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 31 Juli 2026. Renungan kita berjudul Tragedi Kelam Minamata. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada tahun 1950-an, sebuah kejadian aneh terjadi di sebuah kota nelayan kecil di Jepang yang bernama Minamata. Penduduk mulai melihat perilaku aneh pada kucing-kucing di sekitar mereka. Kucing-kucing itu tiba-tiba berputar-putar, melompat tanpa kendali, gemetar, dan bahkan banyak dari mereka yang menjatuhkan diri ke laut. Karena gerakan mereka yang seperti menari, orang-orang setempat menyebutnya sebagai demam kucing menari. Namun yang sebenarnya terjadi sangatlah serius. Kucing-kucing tersebut keracunan metil merkuri dari ikan yang mereka makan. Racun itu berasal dari limbah industri yang dibuang ke laut. Tanpa disadari, racun itu menyebar masuk ke rantai makanan. Plankton yang dimakan ikan kecil. Ikan kecil yang dimakan ikan besar. Lalu ikan besar dimakan oleh kucing dan manusia. Akhirnya, manusia pun mulai mengalami gejala yang sama, yaitu gangguan saraf, tremor, kesulitan berjalan, kehilangan penglihatan, bahkan kelumpuhan. Peristiwa ini menunjukkan satu hal yang penting. Ada racun yang sering bekerja secara diam-diam dan bertahap. Pada awalnya racun tersebut tidak terlihat sama sekali. Namun kemudian ketika semuanya sudah terlambat, racun tersebut sudah merusak begitu banyak organ tubuh seseorang sehingga situasinya sudah sangat parah. Secara rohani, dosa sering bekerja dengan cara yang sama. Ia jarang datang langsung dalam bentuk yang besar dan mencolok. Biasanya ia masuk sedikit demi sedikit, melalui pikiran, kebiasaan, atau kompromi kecil, sampai akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan hal ini dengan sangat jelas. Yakobus 1 ayat 15 berkata, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa sering dimulai dari sesuatu yang tampaknya kecil. Iri hati kecil, kebohongan kecil, sombong sedikit, kemarahan yang dipelihara, atau kebiasaan yang kita anggap tidak terlalu berbahaya bagi kerohanian kita. Namun, jika hal-hal itu terus dibiarkan, maka pastilah kita akan terikat dengannya, dan dosa-dosa tersebut akan berkembang serta akhirnya merusak kehidupan kita. Karena itu, Rasul Paulus memberikan peringatan dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita terus-menerus mengonsumsi hal-hal yang tidak sehat secara rohani, maka perlahan-lahan kehidupan iman kita akan melemah. Saring dan pilihlah apa yang kita lihat, dengar, pikirkan, dan lakukan setiap hari. Dalam tragedi Minamata, banyak orang tidak menyadari bahaya itu sampai sudah terlambat. Tetapi dalam kehidupan rohani, Tuhan sering memperingatkan kita lebih dahulu melalui firman-Nya dan melalui suara hati kita. Mari kita hidup dengan integritas dan tanggung jawab terhadap Tuhan kita. Kata-kata bijak hari ini, iblis menuntun kepada kebinasaan. Tuhan menuntun kita
kepada kemenangan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mau hidup dengan keberanian yang lantang untuk menolak segala macam perbuatan dosa. Aku mau menjadi pemenang atas godaan iblis. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semuanya. Tetaplah kita berhati-hati di dalam hidup ini dengan menjaga iman kita senantiasa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.